wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang membuka pintu taubat seluas-luasnya dan mencintai hamba-hambanya yang kembali kepadanya. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Saudaraku yang dirahmati Allah, di dunia ini, manusia rela melakukan apa saja demi dicintai, demi pengakuan, demi perhatian, demi pujian. Namun seringkali kita lupa bahwa ada cinta yang jauh lebih agung, lebih mulia, lebih kekal, yaitu cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah sudah mencintai seorang hamba, maka hidupnya akan dipenuhi keberkahan, langkahnya dijaga, hatanya ditenangkan, bahkan seluruh makhluk di langit dan di bumi akan mencintainya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, jika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah memanggil Jibril dan berkata, "Aku mencintai si Fulan, maka cintailah dia." Hadis riwayat. Kemudian Jibril mencintainya, lalu mengumumkannya kepada penduduk langit, hingga akhirnya dia pun dicintai di bumi. Lalu pertanyaannya, apa saja ciri-ciri orang yang dicintai Allah? Mari kita renungkan bersama, bukan sekadar untuk didengar, tapi untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Orang yang bertakwa, hidupnya selalu dalam pengawasan Allah. Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa." Quran Surat. Orang yang bertakwa bukan hanya mereka yang rajin ibadah di depan manusia, tapi mereka yang tetap taat meskipun tidak ada yang melihat. Ketika sendirian, dia tetap menjaga pandangannya. Ketika memiliki kesempatan berbuat dosa, dia memilih menjauh. Karena dia yakin, Allah selalu melihat, Allah selalu mengetahui. Orang bertakwa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, menjadikan sunnah Rasulullah sebagai jalan hidup. Dan ciri paling kuat dari orang bertakwa adalah dia lebih takut kepada Allah daripada kepada manusia. 2. Orang yang sabar, kuat dalam ujian, teguh dalam ketaatan. Allah berfirman, "Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar." Quran Surat. Sabar bukan berarti lemah. Sabar bukan berarti pasrah tanpa usaha. Sabar adalah kekuatan hati. Sabar dalam 3 hal. Sabar dalam menjalankan perintah Allah, menjaga sholat, ibadah, kebaikan. Sabar dalam menjauhi maksiat. Sabar dalam menghadapi ujian hidup. Saudaraku, ujian hidup bukan tanda Allah membenci kita. Justru seringkali itu adalah tanda cintanya. Karena dengan ujian, dosa kita dihapus. Dengan ujian, derajat kita diangkat. Orang yang sabar tidak mudah mengeluh, tidak mudah putus asa. Dia yakin, di balik setiap kesulitan, pasti ada kemudahan. 3. Orang yang bertawakal, berserah setelah berusaha. Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal." Quran Surat. Tawakal bukan berarti diam tanpa usaha. Namun setelah berusaha maksimal, kita serahkan hasilnya kepada Allah. Orang yang bertawakal tidak gelisah berlebihan, tidak panik menghadapi masa depan. Karena dia yakin, apa yang Allah takdirkan, pasti yang terbaik. Jika dia gagal, dia berkata, "Mungkin ini yang terbaik menurut Allah." Jika dia berhasil, dia berkata, "Ini semua karena pertolongan Allah." 4. Orang yang berbuat ihsan, berbuat baik dengan tulus. Allah berfirman,
Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran Surat. Ihsan adalah berbuat baik seolah-olah kita melihat Allah. Dan jika kita tidak mampu, yakinlah bahwa Allah melihat kita. Orang yang ihsan tidak hanya baik kepada orang yang baik kepadanya, tapi juga kepada mereka yang menyakitinya. Dia memaafkan, dia menolong, dia memberi tanpa berharap balasan. Karena tujuannya hanya satu, mencari ridho Allah. 5. Orang yang bertaubat kembali kepada Allah dengan hati yang menyesal. Allah berfirman, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Quran Surat. Saudaraku, tidak ada manusia yang luput dari dosa. Semua pernah salah. Namun yang dicintai Allah adalah mereka yang sadar, mereka yang menyesal, mereka yang kembali. Taubat bukan hanya di lisan, tapi juga di hati dan perbuatan. Meninggalkan dosa, berjanji tidak mengulanginya, dan menggantinya dengan amal kebaikan. Selama nyawa belum sampai di tenggorokan, pintu taubat masih terbuka.